Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla serta limpahan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada kita selaku umat-umatnya. Semoga syafaat beliau mengalir kepada kita hingga di yaumil akhir nanti, serta yang menjadikan kita beriman, berislam, dan berilmu pengetahuan. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman seperjuangan saya yang budiman, tema bahasan yang saya ambil untuk menjadi bahan renungan kita pada kesempatan kali ini adalah membangun negeri yang multikultural. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, wahai manusia, sungguh aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian semua saling mengenal. Yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala ialah yang paling beriman dan paling bertakwa. Sebelumnya saya awali ya dengan pertanyaan, ada berapa banyak sih suku yang ada di negeri kita ini? Betul, ada banyak sekali. Ada berapa banyak pula budaya yang kita miliki? Betul, ada banyak sekali. Sudahkah kita menjaga hati dan juga lisan kita untuk tidak mencela suku, mencela agama, mencela budaya, mencela agama, dan yang lainnya? Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negeri multikultural, yang artinya adalah sebuah kondisi kemajemukan. Islam sendiri memandang bahwa multikultural merupakan fitrah manusia itu sendiri. Negeri tercinta kita ini memiliki ribuan suku bangsa, agama, ras, adat, dan budaya. Seperti contohnya di daerah Jawa. Piye kabare sedulur-sedulurku sedaya? Alhamdulillah, baik nggih. Bergeser pula kita ke daerah Sunda, tong kilapnya. Bergeser pula kita ke daerah Batak, ahak barita, dan yang lainnya. Tidak hanya itu, karena banyaknya akulturasi yang tercipta, membuat kita semua hidup berdampingan. Mulai dari yang memiliki kulit terang, kulit kuning langsat, kulit gelap, bahasa yang berbeda-beda tiap daerahnya, pakaian adat yang berbeda-beda tiap daerahnya, hingga keterbatasan fisik yang berbeda, rawan akan konflik multikultural. Kehidupan multikultural ini bagaikan dua belah sisi mata pisau yang dapat melahirkan integrasi atau bahkan disintegrasi bangsa. Integrasi bangsa ini terwujud dari adanya kekuatan persatuan dan juga kesatuan dari suatu daerah dan daerah lainnya yang menjadi layaknya bongkahan puzzle kebinekaan yang saling melengkapi. Lalu, apa upaya kita untuk membangun negeri yang multikultural? Teman-teman tahu tidak? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan lisan. Lisanmu adalah cerminan dirimu. Menjaga lisan bukanlah suatu hal baru yang membuat kita terkejut apabila mendengarnya. Tetapi dari lisan kita ini loh teman-teman, bisa membuat saudara menjadi musuh. Hati yang tergores memang tidak berdarah, tetapi lukanya akan tetap teringat hingga akhir hidupnya karena dia tidak terlihat oleh mata. Karenanya, dalam masyarakat multikultural ini, kita perlu menguatkan hati dan juga lisan kita untuk tidak mencela suku, tidak mencela agama, tidak mencela budaya, dengan memperbanyak zikir dan juga membaca ayat-ayat suci Al-Quran, serta memahaminya agar dapat berbudaya fikir yang baik. Hingga Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Islamun mahjubun bil muslimin. Islam itu terhalang, Islam itu mundur karena perilaku pemeluknya. Bagaimana kita mau maju? Setiap hari saja yang dibaca bukan kitab suci Al-Quran, melainkan kitab suci Wara Sableng. Betul apa betul teman-teman? Kita yang diberi kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala ini seharusnya malu. Lalu,
usaha yang kedua, sepertinya diperlukan upaya masif untuk melahirkan generasi-generasi bangsa yang tidak gagap akan perbedaan dan bisa menghadirkan keberagaman dalam proses pendidikan seperti yang sudah diterapkan di pesantren-pesantren saat ini. Lalu, kita perlu menanamkan juga sifat pemaaf, sifat yang begitu mulia, yang bisa menghadirkan perdamaian di antara kita. Apabila kita memiliki sifat pemaaf, maka tidak akan pernah ada terjadi pertikaian, pertumpahan darah, dan pertengkaran. Maka dari itu, negeri tercinta kita ini akan menjadi negeri damai yang tidak akan pernah bisa terprovokasi oleh siapapun. Hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana lakum rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkanmu. Apabila kamu mensyukuri nikmatku, maka aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi apabila kamu mengingkari nikmatku, ingatlah azabku benar-benar sangat keras. Maka dari itu, ayo teman-teman semua, kita berusaha untuk saling membangun negeri dalam keberagaman agar bisa menjadi baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur, dengan dihiasi zikir dan juga ayat-ayat suci Al-Quran setiap harinya agar bisa melahirkan toleransi dalam keberagaman. Kita ini adalah anak-anak muda yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa. Bangsa ini memerlukan anak muda seperti kita. Tetaplah semangat dan jadilah pemimpin yang bisa untuk mengayomi semuanya. Belajarlah dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka cerminan diri kita akan tetap indah dan juga rupawan siapapun yang akan berdiri di hadapannya. Akhirul kalam, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.